membersihkan diri. Jadi di Riau memang ada nama tradisi belimau. Limau. Limau itu Pak Bambang, bahasa Melayunya limau itu jeruk. Jadi kalau mau diterjemahkan berjeruk atau beroren. Cobalah kita lihat bagaimana mencuci lemak di piring. Piring bekas masak ada minyaknya, mencucinya pakai limau. Jadi dulu kita tahu nenek moyang kita belum ada deterjen, belum ada sabun, belum ada sampo. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka belimau. Kenapa belimau itu dilaksanakan di sungai? Karena memang orang Melayu tinggalnya di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh 4 sungai. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan di ujung sana Sungai Indragiri. Jadi 4 sungai inilah yang membelah Pulau Sumatera bagian tengah Riau. Orang Melayu tinggal di tepian sungai ini. Itulah mengapa mereka mandi di tepi sungai. Saya masih ingat waktu kecil itu ditanaklah di dalam periuk tanah. Limau segala limau, jeruk segala jeruk, dengan pinang dengan mayang-mayang pinang, lalu kemudian daun-daun harum-harum, lalu digosokkan ke badan. Lama saya baru paham kenapa mereka mandi pakai limau setelah iklan di televisi. Pakailah jus saripati jeruk untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal. Sebetulnya dia mau bilang daki aja, payah betul. Yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Mau bilang daki aja segan betul. Jadi sebetulnya itu kebersihan fisik. Di kampung-kampung masih ada tradisi seminggu belum Ramadan bersih-bersih. Dan nanti saya ke Langgam insya Allah tanggal 5 pagi itu ziarah. Jadi ada tradisi di Langgam ziarah kubur ramai-ramai. Jadi sebetulnya kalau saya tangkap filosofinya adalah bersih badan dengan mandi belimau, bersih ziarah kubur dengan mengenang orang mati, supaya karena tujuan dari ziarah kubur itu 3: melembutkan hati, mengingat mati, melelehkan air mata. Lalu kemudian pula dengan berziarah itu bertemu, oh rupanya kamu cucu si Anu ya, iya, tinggal di mana? Di sana. Bertemu pada ziarah kubur itu. Jadi kita ambil positif-positifnya. Lalu kenapa ada sebagian yang memfatwakan haram belimau? Belimaunya tak haram. Yang haram itu baduo diateban. Baduo diateban tuh Pak Bambang bonceng-boncengannya. Nah, dari rumah dari Pekanbaru mau kemana belimau? Mau bonceng. Orang mandi dulu pakai limau, mandi pakai air, dia mandi pakai keyboard tunggal. Itunya sebetulnya yang apalagi pada wabah corona covid ini, memang ini kalau bisa dihindarkanlah. Tapi tradisi saya cuma mau menjelaskan bahwa orang Melayu, tapi kami kan orang Jawa Pak Ustadz, kami kan orang Karo Pak Ustadz, kami kan orang Mandailing Pak Ustadz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita sudah tinggal di sini, maka kita menjadi semuanya adalah orang-orang yang memakai adat istiadat ini. Jadi pepatah yang asli itu aslinya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang sudah berubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada filosofi berkodak tuh foto. Ya, walaupun sekarang sudah Samsung, sudah apa, tapi orang tetap pakai kodak zaman dulu. Jadi tradisi ini baik sekali, badannya bersih. Bayangkan kalau nenek moyang kita dulu tidak bersih-bersih badan dengan limau waktu mau Ramadan itu. Bayangkanlah bau musola waktu itu, belum ada kipas angin, belum ada parfum, bau ikan salai lah musola itu. Nah jadi dengan belimau itu bersih, hatinya sudah bersih, sudah plong beribadah. Mari kita siapkan betul persiapan-persiapan Ramadan. Saya tahu bapak-bapak memang bekerjanya di kantor pengadilan, tapi ada yang jadi pengurus masjid, maka imamnya siapkan. Tak dapat 30 juz 30. Kemudian Bilalnya siapkan.
minta ke Pak Ketua MUI teks Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Nah, jadi jelas apa yang dia baca. Sekarang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, tak jelas entah apa yang dibaca Bilal itu. Allah Ma'bud, Allah Ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Jelas ya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu ada teksnya. Minta ke Pak Ketua MUI, disebar ke kecamatan, dilaminating. Karena kadang tak dilaminating, kertas aja disebar. Malam ini dilipat, malam kedua dilipat, malam keempat dilipat, malam kelima tulisannya hilang, tinggal lipatannya aja lagi. Nah, ini semua nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi ini penting. Belanja banyak-banyak, beli beras. Untuk apa kita banyak-banyak masak bulan Ramadan? Ramadan kan bulan untuk bagaimana kita menjaga makan supaya dikit, Pak Ustaz. Kalau masak kolak, istri, suami, anak, keponakan, masaklah 10 porsi. Oh, mubazir banyak-banyak, Pak Ustaz. Antar ke masjid. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin, ada mahasiswa yang datang dari jauh belajar, ada saudara-saudara kita musafir, berbagi makanan. Belanja. Saya sudah belanja tadi, belanja kurma untuk buka puasa di Basmat, Badan Amil Zakat Mart Basmat 2 Pangkalan Kerinci. Jangan kemana-mana. Diajak tadi buat iklan. Saya ini kan kemana-mana iklan-iklan terus. Tapi saya tak ada royalti, nah. Itu murni keuntungan dari belanja di Basmat itu untuk fakir miskin. Karena Basmat itu ownernya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi beli beras sana banyak-banyak, beli beras, beli kurma, beli macam-macam, maka keuntungannya alhamdulillah. Dulu beberapa tahun yang lalu Basmat 1, sekarang sudah Basmat 2, nanti insya Allah akan dibuka di sore Basmat 3. Kita berdoa sebelum Abdul Somad meninggal ada 1000 Basmat di Riau insya Allah. Begitu cara nawar umur sama Allah. Jadi pas kita mau mati ditanya malaikat, ya Allah, ini dia kita matikan sekarang, Basmat udah berapa sekarang? Baru 800, kita genapkan 1000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Edi Amran, Ustadz Faisal Saleh, Ustadz Iswadi Yazid, saya tak tahu mereka, tapi kalau saya 4 kali Ramadan di Mesir itu tidak pernah buka puasa masak. Terus dari mana? Gratis. Jam 6 sore duduklah kami di meja. Jangan sangka karena gratis makanannya remeh-temeh kecil. Orang Mesir itu kalau motong ayam cuma 2 kali potong aja. 1, 2, 1/4. Bukan macam tempat kita hancur ayam tuh. Namanya pun tertulis depan, cincang lagi. Sana ayam tuh cuma 2 kali potong. 1, 2. Cuma memang lidah kita tak sesuai, dia anyep, tak pedas. Jadi kalau sudah mau pergi ke meja makanan gratis itu, di kantong-kantong mahasiswa itu pasti sambal. Mereka tak mau cerita itu, mereka kan sedang menjaga wibawanya. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi kerinduan kami di Mesir itu sekarang kami balaskan. Tahun ini kita mesti buat seperti di Mesir. Insya Allah di Pekanbaru kami buat namanya Maidatur Rahman. Begitu dulu tradisi di Mesir. Maidatur Rahman artinya meja makan Tuhan. Karena di situ ada makanan yang kita tak tahu entah dari mana, dikatakan dari Tuhan. Maka siapa saja bebas datang. Tanggal 13 April puasa hari pertama, berbuka puasa bersama Ustadz Abdul Somad di Masjid apa namanya Ustadz? Masjid Al-Ikhlas Simpang Bingung. Yang selama ini orang asal sampai ke Simpang tuh bingung. Insya Allah Ramadan ini tak lagi bingung. Dari Pekanbaru belok kiri, dari luar Pekanbaru belok kanan, masuk setelah kantor camat, kita akan buka
buka bersama. Bagi yang ingin support, kirim transfer ke nomor rekening berikut ini. Nanti potong kita masukkan ke Instagram Abdul Somad yang followernya 4 juta berapa itu.